firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini yang perlu kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 32. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai 8. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sang sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lebih dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Haleluya. Rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Tadi hati rakyat ciut. Kenapa? Karena ada seorang raja yang mengandalkan kekuatannya untuk mengepung Yehuda, yaitu Raja Asyur. Ya, gerakan panglima-panglimanya, laskar-laskar jihadnya, tentara-tentara kuatnya untuk mau merebut Yehuda yang kecil. Mereka merencanakan untuk mengepungnya. Nah, ada informasi untuk itu. Maka apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, Raja Yehuda, tadi kita katakan, kita lihat di sini saudara, dia hanya memberitahukan kepada rakyatnya apa yang harus dilakukan. Lalu mereka saudara membenahi, memperbaiki tembok-tembok yang roboh, yang menjadi jalan daripada penyerbu. Laskar-laskar yang ingin menyerbu mereka, mereka perbaiki, mereka bangun kembali. Mata-mata air yang bisa mengalir untuk menambah kekuatan musuh, mereka tutup. Inilah kebijaksanaan seorang pemimpin. Dan rakyatnya apa yang mereka lakukan? Mereka loyal. Mereka patuh, mereka kompak. Saudara yang kasih. Dan satu-satunya yang mereka lakukan adalah lebih daripada itu. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka memiliki iman kepada Tuhan, bahwa tangan Tuhan lebih kuat daripada tangan manusia. Yang mereka lakukan itu, pergerakan-pergerakan yang mengepung mereka itu adalah kekuatan manusia. Tetapi apa kata Hizkia, Raja Yehuda? Jangan takut, karena yang menyertai kita itu banyak, tangan Tuhan. Mereka itu hanya manusia, Tuhan yang membela kita. Jadi, saudara yang kasih, tadi saya katakan bahwa dalam hidup ini jangan kita harapkan bahwa kalau kita berhasil orang senang. Tidak. Mungkin banyak yang tertawa, mulut manis, tetapi di hati lain. Dan itu fakta, bukan mitos. Itu fakta, saudara. Raihlah keberhasilan.
rela berhasil. Tetapi jangan lihat mimik muka orang, jangan dengarkan cakap gosip orang, apalagi hidangan atau apapun juga. Majulah terus, itu saja. Andalkan Tuhan, sama seperti Hizkia. Kalau kita baca nanti selanjutnya, saudara yang kasih, ya, maka bukan lagi saudara yang kasih, ya, tangan mereka yang menghajar musuh mereka, yang melawan musuh mereka, tetapi mereka sendiri saling bunuh-membunuh. Haleluya. Itu maka andalkan Tuhan. Kalau pohon semakin tinggi, enak, tidak juga. Kalau pohon semakin tinggi, angin lebih kencang menggoncang. Udah pasti itu saudara. Serang bertubi-tubi bisa terjadi. Ada banyak hal. Jadi bukan hanya kita menginginkan supaya berhasil, tetapi kita juga harus mempersiapkan pertahanan. Kalau nggak ada pertahanan kita bisa berhenti di tengah jalan. Keberhasilan itu hanya tinggal impian. Memang kita selalu berdoa, Tuhan berkati kami, Tuhan memberkati kita. Apakah kita sanggup untuk diberkati? Apakah kita sanggup untuk berhasil? Nah ini tadi. Maka siapa pertahanan? Pertahanan kita siapa? Tuhan. Harus ditopang oleh Tuhan, harus dikuatkan oleh Tuhan, harus dimampukan oleh Tuhan, harus diberikan Roh-Nya untuk menolong kita. Banyak hal saudara yang kita rasakan dalam menjalani hidup ini. Yang baik pun kita lakukan, bisa orang berkata tidak baik. Jadi itu makanya saudara yang kasih, enggak usah gentar, karena yang membantu kita, apakah dia tadi ayat 8, mulai ayat 7 kita baca. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Nah, jadi saudara yang kasih, saudara sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, harus kuat, harus tekun, bahkan harus loyal juga kepada pemimpin. Amin. Apa kata pemimpin? Mereka ikuti. Ayo tutup ini, ayo kita benahi ini. Kata-kata kita juga jangan kata-kata yang hambar. Kata-kata kita juga bisa menyemangati, sama seperti si Hizkia. Itu maka kata-kata kita jangan melemahkan, apalagi memprovokasi. Amin. Kita memprovokasi saudara. Kadang-kadang kata-kata kita ini nggak kita sadari bahwa menyuluh, membakar semangat, mengempori orang untuk melakukan yang salah kepada yang lain. Jangan. Biar apa kata-kata kita itu kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi harapan, kata-kata yang memberikan kekuatan, penghiburan, sama seperti Hizkia. Maka rakyat itu pun mendapat kepercayaan diri, tidak gelisah, tidak kuat, bagaimana nanti ini kita mau dikepung. Panglima mereka, laskar mereka, tentara mereka, senjata mereka canggih, kuda mereka banyak, mereka mau menyerbu kita, mereka mau mengepung kita. Bagaimana? Tidak. Apa kata Hizkia? Andalkan Tuhan. Hanya itu saja. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya senang sekali membaca ini, saudara. Karena memang hanya itu yang bisa saya lakukan. Dan saya percaya kita semua juga hanya itu yang saudara bisa lakukan. Ya. Tidak ada kekuatan kita. Kalaupun kita membalas secara fisik, membalas secara politik, mereka lebih pandai berpolitik. Kalau fisik mereka banyak kalah kita.
Mereka besar, Goliat. Kita hanya Daud yang kecil. Tetapi yang penting, andalkan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang bercampur tangan membela kehidupan kita. Amin. Ada banyak kita rasakan bisa seperti ini. Jadi, saudara juga, jangan ciut. Jangan gentar, jangan mengeluh. Aku ini orang yang tidak berdaya. Apalah dayaku, apa aku pun tidak ada. Jangan, ada Tuhan. Haleluya, ada Tuhan. Tuhan menolong saudara. Tuhan menolong kita semua. Tuhan yang membela. Andalkan saja Tuhan. Ketika kita mengalami kekurangan, jangan salahkan siapa-siapa. Katakan saja kepada Tuhan, Tuhan, Engkau punya banyak jalan. Ada jalan yang sudah kubuat tapi ditutup orang. Terbatas jalanku saat ini Tuhan, sehingga aku menemukan jalan yang buntu. Tuhan pasti akan bukakan jalan yang lain. Haleluya. Ada saja jalan, ada saja pipa untuk saluran sungai berkat Tuhan itu bagi kita. Jangan takut. Saudara akan berhasil. Saudara akan beruntung. Saudara akan berbahagia. Saya katakan firman Tuhan saudara, supaya berhasil dan beruntung itu bagaimana? Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 ayat 7 dikatakan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan menyimpang. Hidupnya terus di rel firman Tuhan. Iya. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berhasil dan beruntung. Kuncinya jangan menyimpang. Artinya menyimpang, jalani rel yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita kompromi, saudara kasih, berarti melanggar ketetapan Tuhan. Kalau kita suka untuk disukai banyak orang, itu mustahil. Pasti bisa kita kompromi. Tapi ini yang perlu kita pegang, prinsip. Kalau mau mengandalkan Tuhan, pegang prinsip. Jangan menyimpang. Haleluya. Jalani jalan yang sudah ditetapkan Tuhan, rel yang sudah ditetapkan Tuhan, maka saudara akan berhasil dan beruntung. Matius 5 ayat 8. Coba Matius 5 ayat 8 atau ayat 6. Kita baca. Ayat 6. Iya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Kita mau mengalami kepuasan hidup ini. Di dunia ini tidak ada kepuasan. Air yang kamu dapat di dunia ini, kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria yang menimba air di sumur Yakub, kamu akan menjadi haus lagi. Tidak pernah cukup-cukup. Tetapi air yang akan kuberikan kepadamu memuaskan dahagamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Berarti yang Tuhan sediakan itu lebih baik dari apa yang diberikan oleh dunia. Yakinlah saudara kasih. Tapi kuncinya lapar dan haus. Pernahkah saudara lapar? Tahu bagaimana rasanya? Ya. Jadi orang yang lapar itu pasti doyan makan. Amin. 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 Iya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Karena mereka akan dipuaskan. Supaya dipuaskan. Lapar akan kebenaran. Lapar akan firman Tuhan. Kebenaran itu firman Tuhan. Amin. Jadi saudara akan dipuaskan. Haleluya. Memang macam-macam lapar ini. Ada juga yang lapar melihat tayangan kuliner di Facebook. Orang senang makan asik. Enaknya lah makanannya itu.
Ada juga yang lapar lewat tukang sate, tukang bakso, sampai ngiler kita. Harum baunya, bau asapnya, asap tukang sate ini. Tukang sate itu dia lapar, menjadi lapar. Tetapi itu lapar yang bisa ditahan, hanya lewat. Ya, masih bisa. Nggak begitu lapar kali, hanya karena pengaruh bau asap satenya tadi saja. Bukan lapar seperti itu yang dimaksud Tuhan. Haleluya. Lapar benaran. Amin. Ya Bang Heri ya. Lapar benar. Kalau udah lapar benaran itu, tidak peduli. Mau khotbah keras dimakannya habis. Mau khotbah lembut juga disantapnya suka. Oke? Nggak milih-milih. Soalnya dia siap menerima segala ajaran firman Tuhan, kebenaran itu. Maka saudara akan dikuasai dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikuasai. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuncinya, kesimpulannya untuk kita renungkan pada hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Andalkan selalu Tuhan. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan kita dibuat berhasil. Tuhan akan buat kita beruntung, dan Tuhan akan buat kita menjadi yang bermanfaat. Saya bangga memiliki jemaat Tuhan di depan ini. Saya sangat senang dan saya senang sekali karena benar-benar jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan, berguna untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Orang yang paling cinta kepada Tuhan itu mula-mula saudara kekasih itu senang sekali kita dengan Tuhan. Dengan puji-pujian saja udah ingin sekali mau beribadah kepada Tuhan. Ada sesuatu cobaan gojolak, tidak lari kepada doa, tapi lari kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tuhan, Engkaulah sahabatku. Ada sakit, Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Selalu mengandalkan Tuhan. Jadi setelah nanti sudah mau Tuhan siapkan fasilitas, lalu kita saudara mau suam-suam, apa kata Tuhan? Kau ini carum dimuntahkan ini. Jangan. Haleluya. Terus syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Hadir terus, datang terus, beribadah terus, semangat terus, dorong terus, menyala terus. Karena nyala api kita itu saudaraku akan menjadi nyala yang bisa lagi menjalar, menyular kepada yang lain. Haleluya. Semangat saudara membakar semangat yang lain. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain daripada anugerah Tuhan. Apa kata pemazmur mengatakan, aku bersuka cita ketika orang berkata kepada aku, mari kita datang ke rumah Tuhan. Apa kita bersuka cita? Waktu kita banyak duit itu saudaraku bisa sama seperti kapal selam bilang timbul. Sampo buktinya pangkat nggak bisa juga jadi andalan. Sekarang, waduh, banyak jenderal polda itu saudaraku yang di Jakarta itu kasihan. Kenapa? Tahu kasihan mereka saudara. Orang-orang yang juga tadinya percaya kepada Tuhan, tapi karena menyimpang percaya kepada Tuhan, sayang sekali. Karena menyimpang, akhirnya saudara pun kasih Tuhan mengucapkan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke supaya kau berhasil dan beruntung. Haleluya. Jadi inilah renungan firman Tuhan kepada kita saudaraku di kesempatan ini. Ya, doa kami selalu hamba-hamba Tuhan biar seluruh jemaat Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua kita mengundi. Tapi hanya saja ingat peringatan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Andalkan selalu Tuhan dan laparlah selalu akan kebenaran Tuhan.
merasa bersuka cita lah saudara. Kalau kita diundang, diajak beribadah kepada Tuhan. Kalau selalu kesempatan lagi saya bisa melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.